sini saya spesifik akan membahas yang pertama adalah gini dulu deh. Saya jelasin dulu nanti di ujian apa sih yang keluar gitu ya. Jadi di ujian itu nanti bab pertama itu adalah namanya bab pertama itu namanya adalah cost behavior kalau nggak salah. Untuk UAS kita materinya ada yang pertama adalah cost behavior. Jadi ini intinya adalah bagaimana cara kita membaca pola sebuah biaya untuk memperkirakan biaya di masa yang akan datang. Metodenya ada dua, ada yang non-linear dan ada yang linear. Linear. Kedua ada materi variance analysis. Terus ada materi ini sejujurnya saya lupa nih nama materinya apa. Seingat saya namanya tuh master budget. Kalau tahun lalu itu master budget tuh bentuk soalnya dalam bentuk teori. Jadi kita suruh menjelaskan, suruh mengelompokkan bukan dalam hitungan. Jadi secara umum ini yang akan keluar dua. Yang saya bahas hari ini adalah ini, yang cost behavior saja, yang untuk linear dan linear. Untuk ini gimana nanti saya kasih penjelasan di akhir saja. Itu untuk pengantarnya. Sekarang langsung saya masuk ke soalnya. Ini sebenarnya soal presentasi. Kan di kelas Bu Yudi suruh presentasi ya tiap kelompok. Saya pakai soal yang sama karena harusnya semuanya sudah pernah melihat walaupun belum pernah mengerjakan. Jadi harusnya familiar lah soalnya gitu. Jadi ini soal mengenai non-linear. Ya, sekali lagi tadi kan saya bilang ini adalah bab cost behavior. Behavior itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah perilaku. Jadi perilaku biaya. Maksudnya gimana? Jadi inti dari bab cost behavior adalah bagaimana perusahaan dapat memprediksi biaya di masa yang akan datang dengan menganalisa biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya dan membaca polanya. Cara membaca polanya gimana? Memakai rumus matematika. Jadi ini sebenarnya saya nggak bosan-bosannya mengingatkan kalau sebenarnya materi-materi yang dibahas di Menbi itu udah dibahas di Matbis semuanya. Jadi ini kita sebenarnya mengulang beberapa konsep Matbis supaya jangan dilupain Matbis. Nah, di sini langsung aja saya bacakan soalnya. Jadi ini adalah ada sebuah perusahaan manufaktur kapal ingin memproduksi. Tadi saya sudah bilang, ini adalah biaya yang sudah diketahui. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebentar, ini tindanya. Ini adalah biaya yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sebuah kapal. Nah, dari biaya ini perusahaan perusahaan ingin mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 6 kapal ke depannya di mana? Ya, dengan menggunakan rumus matematika. Jadi di sini ada direct material ya sebesar ini ada yang error. Jadi di sini ada direct material. Direct material itu adalah biaya bahan baku kan gitu ya. Direct material adalah biaya bahan baku. Habis itu ada direct manufacturing labor, ada direct labor rate, ada variable manufacturing overhead, other manufacturing overhead dan seterusnya. Nah, kalau saya ini cara ngerjain saya ya, mungkin akan agak berbeda dari Bu Yudit. Kalau saya cara nentuinnya adalah kita harus nentuin di sini mana saja biaya yang variabel. Variabel itu kan variable cost. Wah, ini ada yang error nih. Saya gantiin aja deh sebentar ya. Nggak benar ini. Oke, saya ulangi. Jadi kalau cara saya itu biasanya sebelum kita mulai mengerjakan, kita bisa membaca soalnya kan sesuai dengan presentasi di kelas kan. Bu Yudi itu menanyakan pemahaman kita mengenai si soalnya bagaimana. Ya. Nah, jadi di sini ada biaya direct material, dari manufacturing dan seterusnya. Kita harus tahu mana saja biaya yang bersifat variabel atau FC saya nulisnya, variable cost. Ingat variable cost rumusnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Variable cost per unit kali bukan? Nah, itu maksud saya ya, variable cost per unit lah gitu ya. Atau gini deh, saya nulisnya variable cost per unit itu V lah ya, dikali dengan Q. Nah, artinya apa? Semua biaya variabel itu pasti ada pengalinya, Q. Ya. Itu. Nah, sekarang tadi saya bilang kan, dari soal ini, kita harus tahu dulu mana saja biaya yang variabel. Oke. Nah, di sini
Biaya yang variabel itu adalah yang pertama direct material, yang kedua ada ini direct manufacturing labor, yang ketiga adalah variable manufacturing overhead. Sesuai dengan namanya ini ada variabel ya. Jadi ketiga biaya ini adalah biaya variabel. Kenapa? Kan gitu ya pertanyaannya. Kenapa ketiga biaya ini adalah biaya variabel? Karena sekali lagi biaya variabel yang tergantung pada key. Key itu bisa jumlah unit, bisa apapun itulah, pokoknya ada pengalinya gitu. Kenapa tiga biaya ini disebut biaya variabel? Karena biaya-biaya ini itu harus dikalikan dengan unitnya, di mana setiap biaya ini unitnya ada yang berbeda, ada yang sama. Maksudnya gimana? Gini, kita lihat direct material. Direct material itu sebesar 2.000, ini sorry ya, ini kecoret-coret mungkin kurang clear. 201.000. 201.000 per apa? 201.000 per unit. Kan begitu? Artinya apa? Untuk memproduksi satu unit kapal itu dibutuhkan biaya sebesar 201.000 unit. Artinya apa? Kalau dimasukin ke dalam rumus PC atau variable cost, berarti 201 adalah fee-nya atau variable cost per unitnya, itu harus dikalikan dulu dengan key. Dalam hal ini, key-nya adalah tadi jumlah unit. Jumlah unit. Nah, kalau ini bagaimana yang kedua ini? Yang kedua ini juga sama. Konsepnya adalah harus fee dikali key. Cuma, nah ini yang perlu ingat nih, ini banyak yang salah nih. Kalau untuk yang kedua biaya ini, dikalikannya bukan jumlah unit. Ya, jadi ini ada 43.000 dan 24.000. Itu dikalikan dengan key. Sama sih dikalikan dengan key, tapi key-nya ini bukan jumlah unit. Tapi apa? Ini ada bacaannya. Dikalikan dengan labor hour. Labor hour itu adalah gampangnya adalah lamanya perusahaan memproduksi suatu barang, gitu. Atau bisa juga waktu yang dibutuhkan oleh labor atau pekerja untuk memproduksi sebuah barang, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, biaya ini tuh adalah biaya variabel nih, yang saya lingkarin ini biaya variabel. Bedanya apa? Kalau yang 201 itu adalah pengalinya atau key-nya adalah jumlah unit. Kalau untuk yang 43 dan 24 itu pengali key-nya adalah labor hour. Itu yang perlu dipahami. Sampai sini harusnya masih bisa dimengerti. Terus di sini ada other manufacturing overhead 15%. 15% itu adalah 15% dari manufacturing labor cost. Jadi nanti tinggal dikalikan dengan labor cost-nya berapa, 15% dari situnya berapa. Gitu kan. Habis itu di sini ada 281, ini biaya variabel bukan. Kenapa? Ini adalah biaya fixed cost namanya. Kenapa fixed cost? Karena tidak tergantung pada unit apapun atau key apapun. Tidak tergantung pada labor hour, tidak bergantung pada jumlah barang. Mau berapapun jumlah barang yang diproduksi, tetap 281. Mau berapapun labor hour yang dibutuhkan, tetap 281. Jadi ini tidak ada pengalinya, tidak ada key-nya. Itu berdiri sendiri. Dan ini adalah learning curve untuk memakai dalam rumusnya. Begitu juga dengan 15.700. Nah, ini sebenarnya saya belum menjelaskan gimana cara ngerjainnya loh ya. Saya baru menjelaskan gimana cara membaca soalnya. Itu. Saya lanjutkan. Jadi sekarang kita menghitung. Di sini pertanyaannya adalah tentukan cost dari memproduksi 6 kapal menggunakan 2 metode. Jadi di sini kita mengenal 2 metode, ada namanya kumulatif average. Ada namanya incremental unit atau incremental apalah. Saya cuma hafal kalimat incrementalnya doang. Incremental. Ya, kedua metode ini memiliki perbedaan hitung. Ada yang sama, ada yang berbeda. Saya ngitungnya yang paling mudah dulu. Yang pertama adalah yang cumulative average. Jadi di sini data ini tuh, di sini dalam data ini tuh hanya diketahui informasi mengenai produk pertama yang pertama kali dibuat, yaitu kapal yang pertama. Katanya kapal pertama itu dibutuhkan waktu untuk membuatnya adalah selama 15.700. Nah, di sini ditanya bagaimana dengan kapal kedua, 3, 4, 5, dan 6. Apakah sama lamanya? Akan berbeda. Kenapa? Karena nama babnya ini adalah cost behavior, dan di situ ada kalimat learning curve kalau nggak salah ya. Jadi kalau seandainya sebuah perusahaan, sebuah pabrik lah gitu, memproduksi barang pertama selama katakanlah 15.700,
Untuk produksi barang 2, 3, 4 dan seterusnya itu akan mengalami penurunan. Bahasa Bu Yuti itu penurunan. Kemarin saya ada mahasiswa yang menjawab bukan penurunan. Apalah nggak tahu, disalahin. Jadi di sini kata kuncinya adalah untuk memproduksi barang selanjutnya itu mengalami penurunan. Artinya tidak 15.700, maka akan lebih cepat. Oh ya, lebih cepat. Jangan memakai kata lebih cepat ya. Kemarin saya waktu presentasi ada yang bilang ini lebih cepat, salah, bukan lebih cepat ya. Kalimatnya yang benar adalah menurun. Menurun dari 15.700 bisa menurun mungkin jadi 15.000, jadi 14.000, jadi 13.000 dan seterusnya. Pokoknya menurun. Kenapa? Karena si pekerja itu lebih mahir, lebih terbiasa untuk memproduksi barangnya sehingga lebih cepat. Katanya begitu, itu kata teori. Walaupun dalam praktiknya belum tentu benar. Tapi kan ini untuk memprediksi. Jadi terlepas benar atau salahnya ketika praktek, yaitu masalah belakangan. Ini kan planning gitu ya. Gitu. Nah, di cumulative average ini, baik cumulative average maupun incremental unit, itu rumus yang dipakai sama. Yaitu adalah Y sama dengan A X pangkat B. Gitu. Ini rumus apa? Ini rumus Y. Y itu apa? Y itu adalah rata-rata, gimana? Saya lupa. Bentar, saya catatan dulu. Takut salah. Y itu adalah waktu rata-rata. Oke. Saya di sini nyatetnya ini ngambil dari buku ya. Y itu adalah waktu rata-rata labor hour. Jadi perlu diperhatikan ya. Di sini ditanyanya cost, tapi di sini ditanyanya waktu. Apa hubungannya? Nah, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan tergantung oleh lamanya produksi. Begitu? Jadi sebelum kita menghitung biayanya, di mana yang ditanyakan, kita harus menghitung dulu. Untuk memproduksi 6 barang itu dibutuhkan waktu berapa lama? Melewati rumus ini. Ya. Kalau kita sudah tahu berapa lama untuk memproduksi 6 produk, maka tinggal dikalikan nanti dengan biayanya. Begitu. Ya, jadi itu perlu dipahami. Gitu. Dan hati-hati nanti di soal bisa aja ada soalnya bercabang. Misalnya ada soal A, ada soal B, ada soal C. Bisa aja soal A itu cuma nanya Y-nya doang. Ya. Baru yang B itu nanya cost-nya gitu loh. Artinya apa? Ketika menjawab soal hati-hati nanti. Jangan kita menganggap menghitung cost itu berarti ini Y itu adalah cost-nya, bukan. Ya, Y itu adalah waktu. Cost-nya dari mana? Nanti dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produknya. Itu perlu dipahami, gitu ya. Jadi untuk rumus ini cara menggunakannya gimana? Di sini ada A. A itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang pertama. Harusnya kalian tahu lah ya, udah nyebut lah ya. Habis itu di sini ada X. X itu adalah jumlah barang yang diproduksi. Di sini kita memakai angka 6. B itu di sini, B itu ada rumusnya sendiri. Ya. B itu rumusnya adalah ln dari learning curve per ln 2. Ini kok ln 2, ini rumus ya. Jadi kalau ditanya ini kok ln 2 emang rumus ya. Jadi angka 2 itu emang dari rumus ya. Nah, sebelum kita menghitung Y-nya, kita harus mencari B-nya dulu. B itu sebenarnya kalau dalam matematika kan namanya slope ya. Jadi B-nya adalah tadi ln learning curve per ln 2. Nah, ln learning curve-nya yang mana? Yang ini. Yang ini jelas di sini ada bacaannya learning curve. Yaitu 90%. Jadi untuk yang ln learning curve ini angkanya harus dalam bentuk persen. Dalam hal ini 90%. Kalian mau mengubahnya jadi desimal, jadi 0, sekian, silahkan sama aja. Cara ngitungnya gimana? Ini harus pakai kalkulator ya, nggak bisa hitung manual gitu ya. Karena kalian harus ngitung kalkulator ya. Saya di sini kalau ngitung itu berapa ini? Ini pokoknya udah dihitung lah ya, kita udah dihitung. Saya ketemu B-nya itu adalah min 0,15200. Ya. Ini harusnya 02-nya nggak perlu di ini, langsung aja 0,152 aja. Sampai sini aja harusnya ya.
Ini B-nya. Lanjut masukin ke rumus, berarti ini jadi A dikali X pangkat B. A-nya tadi sudah diketahui, A-nya adalah biaya yang pertama kali untuk memproduksi. Oh sorry, bukan biaya, sorry. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi barang pertama. Itu 15.700. 15.700. X-nya itu menandakan produk berapa yang akan ditanya. Di sini yang ditanya itu adalah 6, berarti kita menanyakan, berarti kita X-nya adalah yang 6. B-nya tadi udah ketemu. Ini emang jawabannya minus ya. Jadi kalau nemu jawabannya minus jawabannya ya. Adalah 0,152. Ini kalau kalian hitung, jawabannya adalah 1195,89 jawabannya. Apakah bisa sampai sini? Tidak. Y ini itu adalah waktu rata labor hour yang kurang per unit. Nah, ini saya kekurangan kalimat ini per unit. Artinya untuk memproduksi satu produk ke-6 itu adalah 11.956,89. Karena ini per unit dan yang ditanya 6, makanya harus dikalikan dulu dengan jumlah unitnya. Jumlah unitnya adalah 6, berarti ini harus dikalikan dengan 6 dulu. Kalau ini dikalikan dengan 6, maka ini bukan Y lagi di sini. Di sini muncul istilah kumulatif total time. Ini kalau kalian kalikan, itu hasilnya adalah 71.741,3435. Udah, ini 434 aja ya. Ini. Maka kita dapat kumulatif total time atau waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, untuk memproduksi 6 kapal, atau 6 barang. Nah, terus dari angka ini apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan pertanyaannya, kita harus menghitung cost. Nah, kita udah ketemu nih untuk memproduksi 6 kapal itu adalah sebesar segini. Terus kita kalikan dengan satuan dari biaya-biaya ini. Saya hapus dulu ya. Ini ya. Yang pertama direct material. Tadi saya bilang direct material ada bagian dari variable cost. Di mana variable cost itu adalah harus biaya per unitnya dan unitnya itu sendiri. Di sini direct material itu key-nya adalah dalam bentuk unit. Yang ditanyakan 6 unit. Berarti harus dikalikan dengan 6. Berarti ini 201.000 dikali 6. Sama dengan kalau kalian hitung berapa? Di sini saya nemunya 1.206.000 gitu. Dan untuk biaya yang ini. Terus selanjutnya yang harus dihitung adalah ini bukan biaya, ini adalah bagian dari rumus, artinya angka ini tidak dipakai untuk menghitung biaya. Sebentar, ini agak mengganggu, saya kecilin lagi. Nah, sini. Saya zoom dulu. Nah, selanjutnya adalah direct manufacturing labor rate. Tadi saya udah bilang, ini variable cost. Harus dikalikan dengan key. Kalau ini key-nya tadi jumlah produk, ya, jumlah produk atau jumlah unit. Kalau ini key-nya adalah labor hour. Dari mana labor hour-nya? Yang tadi kita hitung. Ini. Yang ini. Jadi guna kita menghitung Y ini, ya, gunanya kita menghitung rumus ini adalah untuk menghitung biaya dari ini dan ini, kedua biaya ini. Jadi artinya ini 43 itu harus dikalikan dengan yang tadi itu angkanya adalah berapa? 71741. Ya, ini ya, 17141,34 ya. Udahlah, 0,34-nya saya dalam hal ini nggak dimasukin, tapi nanti kalau kamu ngerjain di UAS harus dimasukin ya. Itu kalau dihitung sama dengan berapa lah ya, ini kalian hitung aja, saya nggak ada kunci jawabannya. Ini juga sama, 24 dikali dengan 71741, hasilnya berapa silahkan. Berarti untuk variable cost-nya itu tinggal totalin antara ini, hasil ini, dan hasil ini totalin. Nanti ketemu variable cost. Selesai untuk yang variable cost. Apakah berarti sampai sini? Tidak. Yang ditanya tuh adalah
total cost TC. Dari zaman bis kita udah diingetin TC itu rumusnya adalah VC ditambah dengan FC. VC-nya udah ketemu nih. Ini kan ketiga ini adalah VC. Ya, ini kalian hitung sendiri aja lah ya. Terus FC-nya dari mana? FC-nya itu kalau di soal ini itu sebentar, ada yang ketinggalan, sorry. Ini di sini ada biaya juga, 15% dari direct manufacturing labor cost. Artinya labor cost-nya tadi, direct manufacturing labor cost itu adalah yang ini. Yang ini ya, 43.000. Di sini katanya other manufacturing overhead itu 15% dari direct manufacturing labor cost. Berarti 15% dari total ini. Ini totalnya berapa ini nanti ya? Terus total ini dikalikan dengan 15%. Gitu. Habis itu ketemu nanti biaya untuk yang ininya. Gitu ya. Itu nanti total variable cost-nya. Jadi ini termasuk variable cost juga ya. Gitu, karena bergantung pada labor cost juga. Tergantung pada labor hour juga. Gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, untuk variable cost itu ada 4 di sini berarti ya. Menghitung ini, sudah dikalikan ini di sini, terhitung ini dan ini. Ini silakan dihitung sendiri. Itu untuk variable cost. Untuk fixed cost-nya itu kita nggak perlu kaliin dengan apa-apa. Kenapa? Karena sesuai yang tadi saya jelaskan, fixed cost itu tidak bergantung pada apa-apa. Artinya kalau biayanya 281, ya udah biarkan 281. Ya. Jadi di sini fixed cost-nya adalah 281 ditambah dengan, nah ini kemarin banyak yang bingung nih. Di soal tuh ini sebenarnya soalnya bahasa Inggris, tapi saya ubah ke bahasa Indonesia biar lebih mudah menjelaskan. Di sini itu ada keterangan sebenarnya perusahaan akan mengeluarkan biaya percobaan sebesar segini. Nah, biaya percobaan ini itu masuk ke dalam fixed cost. Tahu dari mana? Saya udah nanya ke Bu Yudi, katanya ini adalah biaya fixed cost. Jadi ini biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencoba produknya. Habis dicoba, biayanya harus dimasukkan juga sebesar 1 juta. Karena ini biaya fixed cost, jadi harus dihitung juga ke dalam total cost. Jadi artinya untuk yang variable cost adalah yang ini, yang saya hitamin, saya ganti tinta deh. Untuk yang fixed cost itu ada ini dan ada ini. Nanti kalian tinggal tambahin 281 berapa, 281.000 berapa, 1.533.900 berapa, ini tambahin. Terus nanti kalian bisa ketemu si fixed cost-nya. Kalau fixed cost-nya udah ketemu, tinggal ditambahin antara yang jumlah ini tadi udah kita hitung, tambahkan dengan yang fixed cost ini. Baru ketemulah total cost. Nah, selesai. Itu untuk yang cumulative average. Karena di sini dimintanya untuk menggunakan 2 metode, ini selanjutnya adalah menggunakan metode incremental. Incremental itu agak sedikit berbeda. Perbedaannya adalah rumusnya sama. Kita menggunakan Y sama dengan AX pangkat B. Bedanya adalah kalau yang incremental itu ada lagi nih. Saya gambarkan begini deh. 1, 2, 3. Jadi di sini kan ada 6 barang. Tadi diketahui barang pertama tuh diproduksinya adalah selama berapa tadi? 15.700. Terus untuk barang ke-6, untuk 6 barang itu kita udah ngitung ini ya. 11956. 11956, sekian ya. Nah, kalau incremental itu kita perlu mencari ke 6-6-nya berapa. Jadi di sini yang belum ada adalah yang ini, yang 2, yang 3, yang 4, dan yang 5. Kan ini diketahui dari soal yang pertama, yang ke-6 udah kita hitung tadi di kumulatif, tinggal ngitung yang 2, 3, 4, dan 5. Cara ngitungnya gimana? Sama. Cuma dibedain X-nya doang. Kalau tadi kan di sini kan X-nya 6, di sini berarti X-nya 5. Di sini X-nya 4 dan seterusnya. Gitu. Kayaknya nggak usah saya tulis lagi ya, kalian udah tahu lah ya. Jadi cara ngitungnya gimana, tinggal dimasukin persis sama kayak begini. Saya minjam aja dari sini. Nah, minjam dari sini, copy, paste,
Ini saya kecil. Ini ya udahlah ya. Nah, ini dihapus. Ini tinggal diganti 3. Ini tinggal tadi 6 tinggal diganti 3. Ini juga sama 15. Tadi ini 15.700. 15.700 dikali dengan 2, pangkatnya sama 0,152, begitu dengan ini, begitu dengan ini. Habis itu sisanya ditambah ini. Maka ketemu kumulatif total time. Nah, ini yang perlu dicatat nih, kumulatif total time. Jadi kalian kalau ngitung ini, saya sih ketemunya adalah totalnya adalah 800.82,2. Nah, ini yang perlu dicatat, ini yang perlu diingat karena banyak yang salah. Untuk yang incremental, angka ini nggak perlu dikalikan lagi dengan jumlah unitnya. Artinya nggak perlu dikali-kali lagi dengan Q. Kenapa? Karena ini sudah mewakili 6 produk. Gitu. Tadi kan kalau yang kumulatif total, kalau yang tadi ini, yang kumulatif average, itu harus dikalikan dulu dengan 6 kan. Jadi hasil akhirnya dikalikan dengan 6. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Incremental, nggak perlu dikalikan dengan Q. Gitu. Jadi ini hasilnya. Habis itu hasil ini akan diapakan sama kayak tadi, harus dikalikan dengan yang ini, yang variabel. Ya, yang ini. Yang 43 dan 24. Jadi ini tinggal diganti ini. Angkanya tinggal diganti. Jadi angka yang tadi. Nggak perlu saya jelasin lah ya. Kalian hitung aja sendiri. Gitu. Udah ketemu total biayanya. Untuk fixed cost-nya berarti nggak ada yang berubah untuk yang incremental ya. Karena ini tidak berubah. Dan yang tadi juga biaya percobaan juga yang ini tidak berubah. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dah, itu untuk yang non-linear atau learning curve. Ini kalau di UAS tahun lalu itu bobot nilainya 15%. Jadi kalau benar ini yang nilainya 15, sisanya berarti ada berapa? Ada 85 lagi, itu bab-bab yang selanjutnya gitu. Oke, sekarang saya lanjut ke soal kedua, di mana ini adalah soal terakhir. Seperti tadi udah bilang, saya nggak akan membahas semuanya, termasuk ini nomor 3 saya nggak akan membahas, mohon maaf. Saya hanya membahas nomor 1, 2. Oke, ini adalah materi high-low kan gitu ya. High-low method. Kalau yang tadi dikerjakan yang sebelumnya, yang tadi itu yang ini tuh namanya non-linear. Ya, kalau dalam matematika. Kalau yang ini, itu adalah linear. Kenapa? Karena non-linear itu adalah sebuah fungsi yang memiliki pangkat lebih dari 1. Jadi pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Tadi kan fungsi untuk yang tadi kan adalah AX pangkat B. B ini kan lebih dari 1. Bisa berapapun itulah. Pokoknya ini berpangkat gitu. Itu namanya non-linear. Kalau ini adalah linear. Karena pangkat terbesarnya adalah 1. Gitu, di fungsinya. Namanya high-low method, high-low method nama materinya. Jadi soalnya begini. Jadi ada sebuah perusahaan yang dia memiliki manajer namanya Mandy Knox. Jadi Mandy Knox itu seorang manajer. Dia harus, intinya ya, langsung saya baca aja soalnya ya. Intinya adalah ini ada data nih selama 9 bulan. Dari data 9 bulan ini adalah data biaya ya. Dari data 9 bulan ini, gimana caranya perusahaan bisa mengetahui data yang sama seperti ini, tapi untuk 3 bulan berikutnya. Jadi di sini diketahui 9 bulan itu, diketahui ada cost purchase-nya. Cost purchase itu saya namakan TC aja ya, total cost, sama aja ya, karena ini total biaya. Dari 9 bulan ini, ada 9 total biaya dan 9 quantity product. Gimana caranya menggunakan data ini? Gimana caranya membaca behavior data ini?
atau membaca pola data ini untuk memprediksi 3 bulan ke depan. Itu inti dari soalnya. Ya. Dengan cara menggunakan konsep yang sama dengan MATBIS. Ya. Itu menggunakan konsep TC. TC itu adalah rumusnya FC ditambah VC. Dimana VC adalah langsung aja V kali C. V dikali C. Kok VC kali VC itu V kali Q, Nah, fungsi ini akan membantu kita untuk menghitung 3 bulan ke depan ini. Ya. Artinya, kita harus tahu dulu di sini fixed cost-nya berapa, di sini variable cost-nya berapa. Begitupun dengan Q-nya. Kita harus tahu setiap angka ini berapa supaya bisa digunakan fungsinya. Tahap pertama yang harus kita cari adalah mencari V-nya. Mencari V-nya. V itu tadi seperti yang William katakan adalah variable cost per unit. Kalau variable cost per unit dikalikan dengan Q, maka jadi variable cost. Nah, variable cost per unit ini, kalau dalam fungsi matematika, itu disebutnya adalah slope. Slope itu ditandakan sebagai B. Dalam hal ini, kita di sini notanya adalah V. Ini memiliki rumus slope itu, ya di MATBIS juga ada dibahas. Slope itu rumusnya adalah perubahan Y atau delta Y dibagi delta X. Nah, artinya untuk bisa mencari V atau B atau slope ini, kita harus tahu perubahan yang terjadi pada Y dan perubahan yang terjadi pada X. Terus cara ngecek perubahannya gimana? Lihat, nama metodenya adalah high-low. Maksudnya apa? Kita harus mencari di antara data 9 bulan ini, mana paling besar, mana paling kecil. Di sini yang paling besar adalah apa ini ya? 17.280 dan 4.068. Ini adalah paling tinggi. Terus paling rendahnya adalah ini ya. Yang bulan Agustus, 10.272 dan 200.316. Kedua data ini akan membantu kita untuk menghitung ini, perubahan Y dan perubahan X-nya. Caranya gimana? Nah, ini harus tentuin dulu. Di sini ada dua, ada cost of purchase, ada quantity purchase. Di antara dua tabel ini, dua kolom ini, kita tentuin mana yang X, mana yang Y. Cara tentuinnya gimana? Logika aja lah. Ini kita ngomongin fungsi TC. Kita ngomongin fungsi TC di sini. Kalau fungsi itu kan bentuknya begini ya, Y sama dengan A dikali BX. A ditambah BX, A ditambah BX. Ini kan ini bentuk umum fungsi. Ini fungsi biaya, ini fungsi secara umum. Kita mau tahu kan tadi, Y-nya tuh yang mana? Ini Y paling depan. Oh, berarti ini paling depan juga. Jadi karena ini paling depan, maka ini Y. Karena TC paling depan dan Y, maka cost of purchase, di mana cost of purchase dan total cost itu sama, itu berarti di sini adalah Y. Gitu. Karena ini Y, berarti ini adalah X. Gitu. Atau kalau dalam manajemen, X itu sama dengan Q. Ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan. Gitu. Jadi ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X kalau dalam grafik. Nah, sekarang kita masuk lagi ke rumus. Ini adalah delta Y dibagi delta X. Deltanya adalah perubahan Y. Perubahan Y itu dapat dilihat dari perubahan dari yang paling besar, itu 17.000 sekian, ke yang paling kecil, 10.000 sekian. Perbedaan ini bisa dilihat dengan dicari selisihnya. Yaitu 17.000 dikurang 10.000 sekian. Berapa? Nah, saya belum ngitung. 272. Ya. Ini berarti ketemu 7.008. Ya, itu untuk perubahan yang Y. Sekarang untuk perubahan yang X sama. Kita cari selisih antara yang 4.000 dan 2.000. 4.000 di sini ada 4.068 dikurangi 2316. Sorry di sini ya. Itu dapat 1752 ya. Kalau salah tolong dikoreksi.
Ini kalau dibagi, dua-duanya sama dengan berapa ini? 7008 dibagi dengan 1752. Hasilnya adalah 4, bulat ya, hasilnya 4. Jadi, ini saya hapus aja. Saya tulis ulang, tadi TC itu adalah rumusnya adalah FC ditambah V dikali Q. Ini kita lagi nyari V ya, 4, maka ini ketemu V-nya 4, sini 4. Sini kali Q. Nah sekarang, tadi tahap pertama kita mencari V, selanjutnya kita mencari FC. Gimana cara nyari FC? Nah, FC ini kita cari dengan, ya kita tinggal memainkan rumusnya saja. Jadi, cara mencari FC sekarang, gimana caranya? Ini saya izin hapus aja. Tadi udah ketemu yang 4. FC itu cara nyarinya adalah kita tinggal memindahkan rumusnya ini. Ya. Jadi ini FC-nya kita pindahin ke sana. Terus TC-nya kita pindahin ke sana. Berarti kalau diubah jadi ini FC sama dengan TC. TC jadi min, oh sorry. TC-nya jadi min. Berarti ini jadi VC dikurangi TC. Dimana VC aja, dimana VC adalah tadi V kali Q kurangi TC. Ini cara menghitung FC. Terus dalam soal ini tadi udah ketemu V-nya adalah 4. Terus min TC. Berarti sekarang tinggal mengetahui Q dan TC-nya. Gimana caranya? Kalian tinggal pilih salah satu aja yang ada di sini. Pilih mau bulan Januari, Februari, Maret, April atau Mei, sama aja hasilnya nanti. Biasanya Bu Yudit milihnya yang paling kecil, yang paling dikit. Berarti yang ini, yang Agustus. Yang 10.272 untuk Y-nya, dan untuk Q-nya 2.316. Berarti, di sini 4 dikali dengan Q-nya. Tadi saya bilang Q yang ini kan. Q untuk bulan Agustus adalah 2.316. 2.316. Dikurangi dengan TC-nya. TC-nya yang mana? Yang ini kan berarti. Atau Y. Gitu ya. Di sini TC-nya adalah 10.272. 10.272. Maka ini kalau dihitung adalah, sebentar, ini harus dikalikan dulu ya. 4 dikali dengan 23. Apa itu? 2316. 2316. Sama dengan 9.000. 9.000 sekian dikurangi 10. Bentar. Bentar. Yang salah di mana ya? 4 dikali 2, 3, 16 dikurangi 10, 2, 7. Bentar, itu jawabannya minus. Bentar. Saya ngitung nggak minus jawabannya. Oh, sebentar. Saya lihat dulu. Oh, udah dihapus nih. Oke, saya benar. Saya hitung ulang ya. Kan TC sama dengan FC min FC plus VC. VC-nya ke samping. Oh, iya. VC ke samping jadi min ya. Astaga, lupa. VC ke samping jadi min. TC ke sini jadi min TC. Plus VC. Karena ini minus, kita kalikan dengan min 1. Ini FC. Ini jadi plus TC. Ini jadi min VC. Oke. Ya. Jadi ini ada kesalahan. Ini harusnya kebalik ya. Ini harusnya FC itu adalah TC min FC. Ya, ini salah. Jadi harusnya ini TC-nya adalah sebesar 10.272 dikurangi VC-nya adalah tadi 4 dikali 2, 3, 16. Gitu ya yang benar. Berarti tadi saya hitung ulang jawabannya adalah 1008 untuk FC-nya. Itu ya. Terus di sini berarti kita udah ketemu ya. Kita review lagi. Tadi fungsinya adalah ini. Nah,
Tadi FV udah ketemu 1008. Terus untuk VC-nya adalah 4 dikali Q. Oke, udah. Ini berarti apa namanya? Fungsi yang akan dipakai untuk menghitung 3 bulan ini. Ya. Caranya gimana menghitungnya? Ya tinggal dimasukin kan gitu. Ini fungsinya adalah tadi TC sama dengan 1008 plus 4 Q. Di sini untuk 3 bulan ke depan kan cuma diketahui Q-nya doang. Ya. Jadi Q untuk bulan Oktober 3.000 sekian, untuk November 3.000 sekian, untuk Desember 3.000 sekian. Karena ini Q, terus kita disuruh menghitung biaya untuk 3 bulan ke depan, berarti tinggal diganti ininya. Ya. Kalau yang untuk Oktober, Q-nya tinggal diganti jadi ini, 3.360. Untuk yang November tinggal diganti Q ini jadi 3.720 dan seterusnya. Gitu. Jadi sisanya tinggal menggunakan rumus ini. Gitu. Itu aja sih yang mau saya bahas. Itu udah menjawab 2 soal ya. Untuk nomor 1 itu ditanya equation-nya. Equation-nya yang ini. Equation-nya kan persamaan fungsi ya. Berarti pertanyaan 1 jawabannya ini. Ya, total cost adalah 1008 ditambah 4Q. Terus untuk 2 menggunakan equation yang ada, hitunglah 3 bulan ke depan. Ya kalian hitung aja sendiri ya. Ini tinggal diganti Q-nya berdasarkan Q yang diketahui di soal. Itu aja sih yang mau saya bahas untuk placement kali ini sesuai dengan janji saya di awal. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Thank you.